Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4461-4462. Melihat Penatua buta kiri masih tidak menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, Penatua buta kanan hanya bisa menghela nafas dan pergi. Orang ini memiliki temperamen yang sedemikian rupa sehingga bahkan 8 ekor lembu pun tidak dapat mengendalikannya. Tidak teringat betapa dia menderita karena mulut ini. Melihat Penatua buta kanan pergi, Penatua buta kiri bergumam, dia marah lagi. Memang apa salahku? Tidak bisakah aku mengatakan yang sebenarnya? Penatua buta kiri, kamu benar, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, Pangeran Tertua Lin Kedong datang. Dia juga mendengar apa yang dikatakan Penatua buta kiri, dengan senyuman lebar di wajahnya. Lin Keting akan dihukum sendirian karena ini. Itu karena dia berani jatuh cinta dengan seorang kultivator muda yang berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7 dan ingin menjadi pasangan Tao. Lin Keting adalah satu-satunya putri di kota matahari dan bulan dan selalu menjadi penyejuk mata Kaisar. Jika dia ditipu oleh kultivator kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan, maka dia dapat membayangkan kemarahan yang mulia Kaisar. Penatua buta kiri menatap Pangeran Tertua, mengabaikannya, dan pergi dengan mendengus dingin. Lin Kedong mengikuti Lin Keting dan menolak berurusan dengannya, jadi Penatua buta kiri itu juga tidak menyukai Lin Kedong. Lin Kedong tidak peduli dengan sikap Penatua buta kiri, bagaimanapun juga, dia direkomendasikan oleh Pendeta Tao Wuji, jadi Lin Kedong harus memberinya wajah. Tapi dia harus melaporkan hubungan Lin Keting dengan seorang pria. Saat ini, Lin Keting tidak tahu apa-apa tentang dia dan perselingkuhannya. Kakak laki-laki tertua dan keempat sudah mengetahuinya, dan mereka masih berjalan menuju istana. Adik perempuan, Lin Kevan mengejarnya dan bertanya dengan wajah jelek, katakan sejujurnya, apakah kamu memiliki pasangan kultivasi ganda di luar? Apakah dia yang bernama Dev? Atau seorang kultivator muda di alam kesengsaraan? Lin Keting tertegun sejenak, lalu sedikit mengernyit dan berkata, bajingan mana yang mengatakan itu? Pasti seseorang di antara penatua buta itu. Kalau aku tahu orangnya pasti kurobek mulutnya. Lin Keting segera memikirkan Penatua buta kiri. Bagaimanapun, tidak banyak orang yang mengetahui masalah ini, dan hanya Penatua buta kiri yang tahu. Mulut Penatua buta kiri itu seperti mulut wanita besar, dan dia tidak mungkin bisa mengatasinya. Tidak peduli siapa yang mengatakannya, katakan saja, benarkan? Lin Kevan bertanya. Lin Keting mengangguk, saudara keempat, bukan aku, tapi guru yang menyuruh pria itu menjadi pasangan kultivasi ganda denganku. Mustahil. Bagaimana mungkin guru Tao Wuji bisa sebodoh itu membiarkan seorang kultivator muda di alam kesengsaraan menjadi pasangan kultivasi ganda bersamamu? Terlebih lagi, apakah kamu memahami identitas pria itu? Apakah guru Tao Wuji mengerti? Lin Kevan berkata dengan penuh semangat. Dia adalah satu-satunya saudara perempuan yang dimilikinya, dan jika dia ditipu oleh seorang kultivator muda di alam kesengsaraan, Lin Kevan pasti akan membunuhnya. Kakak keempat, jangan terlalu bersemangat. Itu benar-benar yang dikatakan oleh guru. Aku juga tidak mengerti hal itu, seharusnya guru lebih paham, kan? Lin Keting melihat Lin Kevan terlalu bersemangat dan buru-buru membujuknya. Adik perempuan, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kita memiliki begitu banyak orang berbakat di kota matahari dan bulan, tetapi kamu tidak menganggap satu pun dari mereka, tetapi kamu memilih untuk melihat seorang kultivator kecil yang telah melampaui alam kesengsaraan di dunia surga dan manusia. Jika ayah mengetahui hal ini, seperti apa ekspresinya? Pangeran Tertua Lin Kedong datang dan bertanya pada Lin Keting dengan marah. Aku bisa menyukai siapapun yang aku suka, apa hubungannya denganmu? Lin Keting memutar matanya ke arah Lin Kedong. Tentu saja itu bukan urusanku, tapi itu menjadi urusan ayah, jadi aku akan melaporkannya ke ayah sekarang juga. Lin Kedong menyenandungkan lagu pendek dan pergi. Lin Kevan berkata dengan ekspresi serius, adik perempuan, kamu meninggalkan kota matahari dan bulan secara pribadi dan pergi ke dunia surga dan manusia, dan sekarang kamu melakukan hal seperti ini, ayah pasti akan marah. Jagalah dirimu baik-baik, aku akan berusaha sebaik mungkin menjadi perantara untukmu. Kamu juga harus meminta guru Tao Wuji untuk membujuk ayah. Dalam hal ini, mungkin kamu tidak perlu memikirkan kesalahannya. Lin Kevan memiliki ekspresi tidak berdaya di wajahnya. Jika dia menyebabkan masalah besar, dia mungkin tidak bisa mengendalikannya. Kakak keempat, jangan khawatir. Jika ayah marah besar padaku, maka aku akan menebus kesalahanku selama 10 tahun. Itu hanya akan berlalu dalam sekejap mata. Lin Keting berkata tanpa rasa takut. Dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil, dan bahkan jika dia akan dihukum, dia tidak takut sama sekali.
Ayo pergi, kita lihat apa yang terjadi. Lin Kevan menghela nafas dan menarik Lin Keting ke istana. Ketika mereka memasuki aula istana, Lin Kedong sudah berdiri di samping ayah mereka Lin Chong. Di sisi Lin Chong, ada seorang lelaki tua duduk, mengenakan jubah Tao dan memegang lonceng di tangannya. Guru, melihat pendeta Tao Wuji, Lin Keting segera ingin Tao Wuji menjelaskan. Namun begitu dia membuka mulut, dia merasakan tekanan dari ayahnya dan langsung menutup mulutnya. Tinger, kamu pergi ke dunia surga dan manusia secara pribadi dan diam-diam berkomunikasi dengan para kultivator muda di dunia surga dan manusia. Apakah kamu mencoba membuat ayahmu marah sampai mati? Lin Chong bertanya pada Lin Keting dengan marah. Ayah, adik perempuanku pada dasarnya suka bermain-main, jadi wajar jika dia pergi ke dunia surga dan manusia. Terlebih lagi, dia memiliki orang-orang yang bersamanya, jadi tidak akan ada bahaya. Tolong jangan menghukum adik perempuanku. Lin Kevan dengan cepat memohon belas kasihan Lin Keting. Diam, Lin Chong sedikit mengernyit, sangat takut hingga Lin Kevan tidak berani berbicara. Kakak keempat, tolong jangan memohon untukku. Aku hanya keluar untuk bermain dan bertemu dengan kultivator muda di alam kesengsaraan di dunia surga dan manusia. Kami berdua tidur beberapa kali. Lin Keting berkata tanpa rasa takut. Kamu, Lin Chong hampir kehilangan kesabaran saat mendengar ini. Ayah, guru memintaku melakukan ini. Guru juga yang memintaku pergi ke medan perang para dewa dan iblis di dunia surga dan manusia. Dan menjadi pasangan Tao dengan kultivator muda di alam kesengsaraan. Guru memintaku melakukan itu. Jika kamu ingin menghukumku, hukumlah juga guruku. Lin Keting menunjuk ke arah pendeta Tao Wuji dan berkata, murid, jangan bicara omong kosong. Untuk apa guru memintamu pergi ke dunia surga dan manusia? Bagaimana guru bisa menjodohkanmu dengan seorang kultivator alam kesengsaraan sebagai pasangan kultivasi ganda? Kamu harus lebih jujur dan jangan menyerahkan semua tanggung jawab padaku. Pendeta Tao Wuji segera menyangkalnya. Lin Keting tercengang sejenak dan memandang pendeta Tao Wuji dengan tidak percaya. Jelas sekali bahwa gurunya melakukan segalanya, tetapi sekarang dia tidak mengakuinya. Guru, mengapa Anda tidak mengakuinya? Bukankah Anda yang mengarahkanku melakukan ini? Apakah Anda berniat buruk padaku? Lin Keting bahkan tidak dapat membayangkan bahwa gurunya benar-benar telah menipunya. Diam, pendeta Tao Wuji adalah orang yang sangat dihormati. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Jangan menyalahkan pendeta Tao Wuji. Kamu harus memikul tanggung jawab atas apa yang kamu lakukan sendiri. Selain itu, kamu memiliki konflik dengan aliansi penyegel iblis di dunia surga dan manusia, yang mengakibatkan kematian beberapa penjaga. Ini tidak diperintahkan oleh gurumu, kan? Li Chong bertanya pada Lin Keting. Lin Keting menggelengkan kepalanya, tidak, tetapi orang-orang di aliansi penyegel iblis pantas dibunuh. Guru berkata bahwa tidak ada orang baik di aliansi penyegel iblis. Kamu menyalahkan gurumu lagi. Sepertinya kamu tidak menyadari bahwa kamu telah bersalah. Dalam hal ini, jangan salahkan ayah karena bersikap tegas. Kamu segera pergi ke makam kekaisaran untuk memikirkan kesalahanmu selama 10 tahun. Kamu tidak boleh keluar sebelum waktunya habis. Lin Chong berteriak pada Lin Keting dengan sangat marah. Wajah Lin Keting menjadi pucat karena marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku pergi, aku tidak akan takut bahkan jika aku memikirkan kesalahan selama 100 tahun. Setelah Lin Keting selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Adik perempuan, Lin Kevan melihat ini dan buru-buru mengejarnya. Lin Kedong menyeringai saat melihat adegan ini. Kenapa kamu tertawa? Keluar dari sini. Lin Chong memelototi Lin Kedong dan berkata. Lin Kedong segera menahan tawanya dan segera pergi. Setelah Lin Kedong pergi, pendeta Tao Wuji dan Lin Chong saling berpandangan, dan mereka semua tertawa. Guru Tao Wuji, aku khawatir Tinger akan sangat membencimu kali ini. Lin Chong tertawa. Biarkan saja jika dia membenciku. Dunia surga dan manusia akan segera menjadi kacau. Terlebih lagi, aliansi penyegel iblis juga telah mengetahui tentangku. Aku khawatir kita berdua tidak akan memiliki banyak hari bahagia di masa depan. Kata pendeta Tao Wuji sambil tersenyum tak berdaya. Ya, kota matahari dan bulan akan diekspos ke semua orang di masa depan. Aku tidak bisa lagi menjadi kaisar yang sejati lagi. Tapi bagaimana dengan anak laki-laki bernama Dev yang kamu temukan untuk Tinger? Lin Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Lin, jangan khawatir, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya. Jika dia bukan naga di antara manusia, bagaimana aku bisa mendorongnya sebagai jodoh Tinger? Tinger adalah putrimu yang berharga, tapi dia juga seorang murid yang tidak pengalaman. Pendeta Tao Wuji merahasiakannya dan tidak mengatakan apapun. Yah, aku percaya pada visi pendeta Tao. Kuharap Tinger bisa menghindari malapetaka ini setelah 10 tahun. Setelah Lin Chong menghela nafas pelan, keduanya terdiam. Bersambung.